Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Dia Atira Amelia dan pada kesempatan ini saya sangat merasa senang dan terhormat karena diberi kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dalam talk show pada podcast hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekaligus relevan dengan kondisi saat ini, yaitu pencegahan dan respon terhadap kejahatan transnasional terorganisir terkait migrasi di perairan Indonesia. Nah, talk show ini merupakan bagian dari kampanye kesadaran yang diselenggarakan oleh Yayasan Embun Pelangi yang bekerja sama dengan IOM Indonesia melalui program STREAM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di wilayah Batam, agar lebih waspada dan berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan potensi tindak kejahatan terkait migrasi yang terjadi di sekitar mereka. Nah, pada hari ini beruntung sekali telah hadir 3 narasumber hebat kita dan sangat kompeten di bidang ini. Telah hadir bersama kita yaitu perwakilan dari Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Bapak Wahyu Probo Asmoro SE. Assalamualaikum. Selanjutnya perwakilan dari Polda Kepulauan Riau, Ibu Ibtu Yanti Harefa SHMH. Dan perwakilan mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, Tancis Anantri Simanjuntak. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Nah, sebelum kita masuk sesi diskusi, saya ingin memberikan gambaran singkat terkait migrasi lintas batas. Nah, dalam konteks migrasi lintas batas, terdapat beberapa bentuk kejahatan transnasional yang perlu dipahami antara lain. Yang pertama, penyeludupan manusia, yakni pemindahan orang secara tidak resmi melintasi batas negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua, perdagangan orang, yaitu tindakan merekrut, mengangkut, menampung seseorang dengan paksaan, ancaman, atau tipu daya untuk tujuan eksploitasi. Dan terakhir, pergerakan tidak teratur lainnya yang dapat menimbulkan dampak terhadap keamanan maupun masyarakat sekitar. Kejahatan-kejahatan ini bukan hanya melanggar hukum nasional dan internasional, tetapi juga mengancam nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, masyarakat pesisir, nelayan, bahkan kalangan muda seringkali menjadi kelompok yang paling rentan. Nah, mengapa sih masyarakat pesisir dan nelayan dianggap sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan ini? Nah, yuk kita cari tahu bareng 3 narasumber spesial kita. Untuk memulai ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu dari sisi lembaga yang memang menangani perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu BP3MI Kepulauan Riau. Bapak, izin saya bertanya terkait tren migrasi. Bagaimana nih Pak, tren migrasi dari Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dalam beberapa tahun terakhir? Terkait migrasi pada saat ini, tentunya Kota Batam pada khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya merupakan daerah yang sangat strategis. Jadi di sini kita berada di kepulauan terluar yang berhubungan langsung dengan negara-negara di Asia, khususnya di Malaysia, Singapura, dan Thailand, bahkan Kamboja mungkin agak sedikit dekat nih. Jadi potensinya sangat tinggi karena kita berbatasan langsung. Tentunya resiko-resikonya juga sangat tinggi terkait migrasi ini. Oke, luar biasa sekali ya penjelasan dari BP3MI yang bukan hanya membuka data tren migrasi, tetapi juga membuat kita lebih paham terkait arah gerak dan negara-negara mana saja yang dekat dengan Indonesia. Nah, dari sisi kebijakan sudah jelas. Sekarang mari kita gali kondisi real di lapangan bersama Polda Kepulauan Riau. Ibu izin bertanya, sebagai daerah kepulauan, bagaimana situasi terkait tindak pidana penyeludupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. IOM bekerja sama dengan Embun Pelangi dan Politeknik Batam dalam rangka edukasi mahasiswa di sini dan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Baik, langsung saja kami menjelaskan bahwa Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, ini merupakan
seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu, kita ini sangat strategis. Jadi letak geografis kita ini sangat strategis, berbatasan langsung dengan dua negara, Malaysia dan Singapura. Kita juga ada bandara internasional ya, Hang Nadim. Nah, Kepri ini sendiri terdiri dari 96% perairan, lautan. Nah, 4%-nya daratan. Nah, sehingga di Kepri ini sendiri, khususnya Kota Batam ya kita bahas. Nah, di Kepri ini sendiri, Kota Batam ini banyaknya pintu-pintu pelabuhan tikus, pelabuhan rakyat. Nah, kita juga ada pelabuhan internasional. Nah, ini dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan untuk melakukan kegiatan tindak pidana perdagangan orang atau penyelundupan manusia itu sendiri. Sehingga geografis kita, keadaan kita di sini banyak masyarakat ya, pesisir pantai, dan juga kita sendiri merupakan kota yang industri ya, berkembang gitu. Jadi sehingga hal ini dimanfaatkan. Nah, jadi pencari pekerja nih dari daerah-daerah asal. Kalau kita dalam bahasa kekiniannya ini kantong-kantong PMI, nah gitu ya, daerah-daerah kantong PMI itu memanfaatkan Batam ini untuk transit. Mereka bisa lewat bandara, bisa juga, tapi sekarang yang lebih banyak lewat pelabuhan, bahkan lewat pelabuhan rakyat sembunyi-sembunyi. Nah, ini dimanfaatkan. Jadi banyaknya pencari pekerja di Batam. Nah, tidak hanya untuk bekerja di luar negeri. Nah, dari daerah luar juga menganggap Batam ini gampang, lebih murah, biaya hidup rendah. Padahal biaya hidup di Batam ini tinggi, sehingga teriming-iming pada mau datang ke Batam untuk bekerja. Tapi kalau ada kesempatan dan ini peluang, mereka akan mencoba bekerja ke luar negeri. Bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura, bisa ke Kamboja tadi. Oke, sangat jelas ya rekan-rekan sekalian pemaparan dari Ibu Yanti. Pemaparan dari Polda tadi memberikan gambaran nyata nih terkait tantangan-tantangan dan penanganan kasus. Nah, tadi sudah mendengarkan dari lembaga, kemudian dari aparat. Sekarang kita bergeser ke generasi muda. Bagaimana Mas Tancis pandangan mahasiswa terhadap isu migrasi ini sebagai Gen Z nih ya, Mas? Oke. Silakan Mas. Terima kasih Kak Dia. Jadi sebenarnya ada dua peluang yang sebenarnya yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah peluang emas. Jadi ketika seorang mahasiswa ataupun mahasiswi ataupun anak muda yang merantau keluar kota ataupun keluar negeri, mereka itu menganggap bahwasannya merantau itu adalah sebuah peluang emas. Mereka bisa mengupgrade skill, mereka bisa mendapatkan pengalaman, mereka bisa menambahkan knowledge mereka, pengetahuan mereka tentang dunia luar. Jadi merantau keluar negeri ataupun keluar kota itu mengupgrade skill mereka seperti itu. Jadi mereka sangat-sangat bangga apabila mereka bisa merantau ke luar negeri. Namun tidak bisa kita pungkiri juga Kak Dia, kalau ketika kita merantau ke luar negeri ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah aspek tentang keamanan dan juga kenyamanan. Dimana kalau dalam perspektif anak muda itu apabila kita pergi dengan selamat, kita akan kembali ke kota asal kita dengan selamat. Seperti itu pandangan anak muda. Jadi ketika anak muda akan merantau ke luar negeri ataupun keluar kota, biasanya mereka akan nge-search dulu Kak. Mereka akan mencari tahu dulu bagaimana kira-kira di sana itu, apakah di sana itu lingkungannya aman ataupun lingkungannya apakah toksik seperti itu, apakah lingkungan pertemanannya bagus, apakah ketika mereka pulang malam nih, contoh kita sebagai mahasiswa gitu ya Kak Dia ya, contoh kita pulang kerja ataupun pulang kuliah malam-malam gitu, apakah kita bisa sampai ke kos kita dengan selamat seperti itu, tidak ada unsur-unsur kejahatan ataupun kriminalitas seperti itu. Itu mungkin tanggapan anak muda tentang merantau ke luar negeri ataupun keluar kota seperti itu Kak Dia. Oke, terima kasih Mas Tancis. Nah, itulah ada gambaran dari generasi Gen Z terkait pandangan bagaimana pemilihan keputusan untuk keluar Batam maupun keluar daerah. Selanjutnya kita beralih ke BP3MI.
Bapak sebagai kepulauan yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, apakah ada metode yang umum digunakan oleh orang-orang yang berencana untuk migrasi keluar, dan apa saja risiko yang mungkin terjadi jika seseorang berimigrasi tanpa mengikuti prosedur yang benar? Baik, Kak Dia. Jadi Iya. modusnya banyak sekali. Kita di Batam ini banyak pelabuhan seperti disampaikan dari Ibu Yanti dari Kepolda, bahwa kita juga di sini merupakan pintu paling luar, dan disinilah tempat transit dari warga negara kita yang berasal dari luar kota Batam itu sebagian besar saat ini. Jadi dari Nusa Tenggara Barat, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, itu tujuannya ke luar negeri melalui Batam. Jadi sampai saat ini modusnya cukup banyak. Jadi dari mulai ingin mengunjungi keluarga, kemudian ingin jalan-jalan, tetapi ujung-ujungnya ya kok enak ya gitu ya. Oh, di sini sajalah. Oh, sebentar sih. Kalau ada kerjaan bolehlah. Ya, kan gitu. Jadi modusnya banyak gitu. Jadi dari yang awal-awal mencoba-coba atau memang dari niat memang sudah awalnya memang bekerja, tapi modusnya banyak gitu. Mulai bertemu keluarga, ingin berwisata dan lain sebagainya. Di sana, setelah di sana tertarik dengan kehidupan dan pekerjaan atau ditawari seseorang, akhirnya mereka bekerja. Tentunya bekerja seperti ini itu tidak mendapatkan perlindungan yang optimal, dalam artian terkait perlindungan diri maupun data yang diperoleh pemerintah Indonesia terkait pekerja migran yang keluar negeri tidak ada, jadi tidak terdata. Jadi mereka itu pergi sendiri, kemudian jika ada masalah ya tentunya mereka akan tanggung sendiri, seperti itu. Nah, resiko-resiko ini yang sangat tinggi terkait perlindungan mereka. Jadi Oke, terima kasih Bapak. Kita beralih ke Polda, ke Ibu Polda. Kalau tadi dari sisi BP 3MI, kalau misalnya ada seseorang yang meminta perlindungan, Bu, karena tadi perginya umpet-umpetan, diem-dieman, apakah dari sisi Polda akan memberikan perlindungan tersebut atau hanya memberikan respon dari jarak jauh? Kira-kira bagaimana itu, Bu? Oke, saya jawab ya. Nah, jika ada masyarakat nih membutuhkan perlindungan, nah pastinya kita akan tindak lanjuti. Nah, perlindungan ini apakah mereka datang langsung ke kantor, maka kita akan carikan solusinya, kita akan coba ungkap. Tapi apakah perlindungan ini informasi gitu, berupa informasi by telepon mungkin ya, Sosial atau by media WA, biasanya. sosial media. Jadi gini, kita Polda Kepri ini menerapkan seperti yang diinginkan gitu ya dari atasan kita di pusat maupun Bapak Kapolda maupun direktur kita maupun Kasubdit ya. Jadi setiap ada permasalahan, misalnya ada setiap laporan, jika itu dari media sosial atau itu dari WA, kita akan quick respon. Ini contohnya yang pertama gini, waktu itu di tahun 2021 ya kalau nggak salah di Barelang diinformasikan bahwa ada satu orang ingin keluar tapi tidak bisa, jadi viral di Facebook gitu. Langsung kita segera ketika kita mendapatkan informasi itu langsung kita quick respon, langsung kita tindak lanjuti, kita langsung on the spot untuk melihat situasi. Kalau memang ada korban, kita anggap korban ya, di situ langsung kita amankan, langsung kita bawa ke Polda Kepri dan tentunya kita berikan perlindungan. Perlindungannya bagaimana? Perlindungannya kita lihat dulu korban ini korban apa. Kalau misalnya korban tindak pidana perdagangan orang, tentunya kita lihat saat ini kita asesmen dulu korban ini apa yang dibutuhkannya. Misalnya dia sakit, otomatis kita segera membawanya ke rumah sakit. Kalau dia misalnya psikisnya terganggu atau dia memang butuh rumah aman, shelter, kita bisa libatkan UPTD PPA Kepri atau Pak Wahyu dari BP 3MI Kepri. Di sini ada P4
MI Kota Batam di depan Poresta itu di Emporium. Nah, itu shelter ya, butuh rumah aman, shelter. Kita segera berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Kepri atau BP3MI Kepri. Nah, jika memang misalnya dia membutuhkan tadi psikologinya ya, psikisnya, nah kita bisa juga libatkan rekan-rekan kita yang concern dengan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Itu ada Embun Pelangi di sini, ada IOM. Jadi terhadap penanganan korban, untuk memberikan perlindungan terhadap korban, kita ini penyidik ya dari Polda Kepri tidak bisa bekerja sendiri. Nah, tentu korban harus kita selamatkan, dan pastinya kalau memang kita bisa ungkap, kita bisa cari tahu siapa pelakunya, pasti kita langsung segera bergerak, bertindak untuk mendapatkan pelakunya. Nah, ada juga kejadian misalnya gini, di tahun 2023, 2024 ada masyarakat Batam gitu ya, ada 2, 3, 4 pengaduan lah ke kita bahwa dia itu keluarganya melapor bahwa anaknya itu ada di Kamboja. Lalu kami berusaha semaksimal mungkin menghubungi kedutaan kita yang ada di Phnom Penh. Terus di situ ada kontak ya, ada hotline. Kita coba komunikasi dari kedutaan begini-begini. Kalau dia bisa handphonenya masih hidup, tolong diberikan share log sehingga warga kita tadi yang ada di Phnom Penh, yang ada di Kamboja bisa mendapatkan bantuan dari kedutaan. Nah, itu tadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, terakhir juga ada informasi di pulau mana itu ya Pak ya? Ada Kepala BP3MI Kepri menghubungi Pak Dir, ditindaklanjuti Pak Kasubdit yang infonya di Pulau Babi itu ya? Iya, langsung kita quick respon. Ini Kasubdit saya, atasan saya langsung turun on the spot ke pulau itu bersama unit opsnal untuk mengambil. Nah, kebetulan ada 2 orang ya di situ ya, karena dia tidak cocok bekerja di situ. Langsung kita selamatkan, kita bawa ke Polda, dan pastinya kita berikan solusi. Maunya apa? Misalnya sudah tidak mau bekerja di situ, mau kembali. Nah, kita ada NGO, kita berjejaring, tidak bisa kerja sendiri. Karena pemulangan korban itu kan ada di instansi terkait, stakeholder terkait. Itu segera kita libatkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wah, ternyata rekan-rekan perlindungan dari Polda Kepri ini sangat beragam ya, sangat banyak, dan masyarakat dipastikan aman dan diberikan perlindungan baik fisik maupun psikologisnya. Nah, kita lanjut ke rekan mahasiswa kita. Nah, menurut Mas Tancis, apa sih yang kira-kira membuat anak muda cenderung berani mengambil resiko untuk sekolah ke luar negeri ataupun kerja di luar negeri gitu, Mas? Oke, terima kasih lagi Kak Dia ya atas pertanyaannya. Jadi kira-kira apa sih yang membuat anak muda, anak-anak generasi Z gitu, kenapa sih mereka itu pengen merantau ke luar negeri ataupun keluar kota? Nah, menurut pandangan anak muda, salah satunya itu adalah tentang pendidikan Kak Dia. Jadi ketika pendidikan di sebuah kota asalnya ini mungkin bisa kita katakan kurang, mungkin seperti mahasiswa ataupun anak-anak muda itu mereka cenderung keluar negeri ataupun keluar kota untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik gitu. Contohnya aja ketika banyak anak-anak muda di kota Batam gitu, contohnya seperti itu, mereka itu cenderung ke arah Pulau Jawa ataupun ke luar negeri itu untuk mendapatkan pendidikan. Kita bukan mengatakan itu tidak layak, namun mereka itu mendapatkan pendidikan yang supaya mereka itu lebih akademiknya itu lebih ya gampang kerja. Ya, gampang kerja ya, Bu. Kelulusannya iya betul. Jadi kalau ketika pendidikannya itu terjamin, otomatis akan berdampak juga terhadap karirnya. Jadi ketika mereka itu merantau ke luar negeri ataupun keluar kota, itu ada 2 yang mereka pertimbangkan. Pertama adalah tentang pendidikannya, yang kedua adalah tentang karirnya. Contoh yang Ibu Polda sampaikan tadi, bahwasannya banyak orang-orang luar datang ke kota Batam nih, karena ternyata contohnya di UMK di sana lebih rendah daripada di kota Batam seperti itu. Jadi alasannya tentang pendidikan dan juga tentang karir sih Kak Indah. Alasan anak muda seperti itu. Dan juga anak muda ini orangnya ini yang bisa kita katakan gas aja dulu gitu kan. Jadi ketika ada peluang, mereka itu akan terus-menerus untuk melakukannya. Jadi apapun yang terjadi
mereka akan merantau ke luar negeri untuk keluar kota untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik seperti itu, Kak Indah. Oke, terima kasih Mas Tancis. Nah, dari sudut pandang mahasiswa tadi, berani aja dulu ya Berani Mas. aja dulu. Dan realistis nih, apalagi sekarang pendidikan itu nomor 1 ya di Indonesia. Nah, dari tadi kita tuh udah membahas tentang resiko, modus-modus. Nah, sekarang kita kembali ke BP3MI. Kira-kira apa aja ya Pak langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan jika seseorang ingin bekerja ke luar negeri secara prosedural? Baik, terima kasih. Tentunya jika kita nih akan bekerja ke luar negeri, tentunya kita harus mendapatkan paling awal informasinya itu pastikan benar-benar terpercaya. Satu, informasinya. Nah, kedua, terkait lowongan kerja ke luar negeri, kita bisa mencari informasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota atau di BP3MI Kepulauan Riau. Jadi pastikan pertamanya sumbernya dahulu, informasinya dari mana dan harus tepat. Kemudian syarat-syarat berikutnya tentunya pekerja migran harus berkomunikasi langsung apabila mandiri, jalur mandiri mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan user yang ada di negara penempatan atau negara tujuan. Di situ akan dilakukan wawancara dan dari proses-proses itulah akhirnya nantinya pekerja migran itu akan mendapatkan kontrak kerja dan perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu juga menyangkut hak dan kewajiban kita terkait gaji berapa hari kita libur di sana, cutinya berapa hari, gitu. Jadi kita pastikan sudah mempunyai perjanjian kerja. Nah, kemudian terkait penempatan melalui P3MI, yaitu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, tentunya kita juga harus mengetahui P3MI-nya itu legal atau tidak, nah, kemudian resmi atau tidak, kemudian yang abal-abal atau tidak, gitu. Banyak kita sebagai pencari kerja harus mencari informasi terkait P3MI itu. Kemudian kita tentunya nanti akan diarahkan melakukan pendaftaran di Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Kota. Kemudian akan dilakukan proses-proses melalui Sisko P2MI di BP3MI atau di kementerian kami KP2MI. Di situ akan diupload seluruh sistemnya melalui sistem. Di situ melalui dokumen-dokumen perjanjian kerja, visa kerja, paspor, dan termasuk domisilinya di situ sudah lengkap. Jadi terdata di Sisko P2MI. Kemudian ketika di BP2MI akan dilakukan orientasi pra pemberangkatan. Jadi kita melakukan edukasi terhadap PMI terkait negara penempatan itu adat istiadatnya seperti ini loh, gitu loh. Oh, cuacanya seperti ini loh, gitu loh. Hukumnya juga seperti ini loh, gitu loh. Jadi pekerja migran Indonesia akan mengetahui gitu hal-hal apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan di negara penempatan, seperti itu. Oke, nah dari jawaban Bapak tadi saya sedikit terlintas pertanyaan nih Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan internalnya nih, misalnya kayak gimana adat istiadat di sana. Nah kira-kira Pak untuk migran yang sudah sesuai prosedur, apakah ada syarat tertentu Pak? Misalnya seperti harus menyiapkan uang dengan jumlah berapa untuk jaga-jaga atau mungkin maksimal di negara tersebut? Karena saya juga berada di lingkungan sekitar saya yang sering bolak-balik ke suatu negara gitu Pak. Jadi kalau terkait berapa yang harus disiapkan tentunya juga relatif Mbak gitu. Jadi tidak harus pasti kita harus nyiapin sekian untuk bekerja ke sana. Tapi kalau kita bekerja ke luar negeri itu tentunya tidak membutuhkan biaya sebenarnya. Zero. Iya, zero cost ya. Itu istilahnya seperti itu. Oke, sangat jelas dan terstruktur ya rekan-rekan semuanya. Nah, kalau tadi kita udah bahas sampai ke internalnya nih, lanjutnya kita ke Ibu Polda. Biasanya nih Bu, jenis eksploitasi apa yang terjadi di luaran sana? Apalagi yang Batam daerahnya di perairan ya Bu, kira-kira eksploitasi apa yang biasanya terjadi? Oke. Jadi sebelum saya jelaskan eksploitasi apa yang sering terjadi, saya jelaskan terlebih dahulu
di Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang itu sendiri dijelaskan bahwa eksploitasi itu ada 4. Yang pertama eksploitasi seksual, yang kedua eksploitasi tenaga atau pekerja paksa. Di sini artinya bukan seperti zaman Rodi, bukan zaman Romusa itu ya, maksudnya bukan seperti itu. Nah, yang ketiga itu adopsi ilegal, dan yang keempat transplantasi organ. Nah, terhadap adopsi ilegal dan transplantasi organ itu kita Polda Kepri belum pernah menanganinya karena belum pernah menemukan di korban terkait 2 eksploitasi tadi. Nah, yang jelas yang sering kita tangani di sini itu yang nomor 1 eksploitasi tenaga, eksploitasi pekerjaan. Yang kedua eksploitasi seksual. Nah, eksploitasi tenaga atau paksa ini, nah itu contoh orang berbondong-bondong nih, misalnya dari luar nih, seperti yang dibilang Mas dari Mas Ketua BEM sini ya. Dari Polibatam mahasiswa. Nah, banyaknya Batam ini jadi tempat pusat untuk mencari pekerjaan karena kan kita industri ya. Benar sekali. Nah, banyak dari daerah Jawa gitu, bahkan dari daerah Sulawesi, Lombok gitu kan, mungkin atau NTT ya, mau bekerja di dalam negeri nih, contoh di restoran, rumah makan, atau di pabrik-pabrik gitu kan. Nah, kalau ini dimanfaatkan misalnya nih, atau pembantu rumah tangga nih, dari PT-PT, penyalur PT disalurkan untuk di dalam rumah tangga. Nah, ini contohnya tadi ya, eksploitasi tenaga yang saya sampaikan. Misalnya nih, tidak digaji atau menyalurkan pembantu gitu kan. Nah, gajinya nggak sampai, karena kan gitu, majikan membayar gaji ke perusahaannya, ke penyalurnya. Nah, sementara dari penyalurnya mungkin ada potongan atau bagaimana sehingga tidak sampai, mungkin di 3 bulan atau 5 bulan pertama sebagai ganti rugi biaya pemberangkatan dari daerah asal sampai ke Batam dan bekerja disalurkan ke rumah majikan. Nah, itu mungkin di situ ada potensinya. Gaji itu tidak sampai. Nah, jadi tadi itu satu ya dalam negeri. Nah, kalau keluar negeri seperti yang dijelaskan oleh Pak Wahyu dari BP3MI Kepri, itu dimanfaatkan nih orang-orang kita nih, dimanfaatkan masyarakat kita yang karena faktor ekonomi tadi, perut lapar, mau bekerja, pekerjaan sulit gitu kan, lapangan pekerjaan minim ya gitu kan. Sementara karena faktor pendidikan, kurang pahamnya masyarakat kita ini tentang undang-undang, tentang bagaimana cara bekerja yang aman, baik yang mau keluar negeri itu gimana, mungkin karena tidak paham, mereka tidak baca gitu, ternyata mereka itu berbahaya gitu kalau bekerja tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, itu tadi eksploitasi tenaga paksa. Nah, artinya mereka ini yang dibayari oleh sponsor. Misalnya kita kantong-kantong PMI ya dari NTB, Jawa. Nah, mereka datang ke Batam nih ditransit karena ini paling gampang untuk mencapai Malaysia nih, mencapai Singapura itu paling gampang dan paling murah mungkin biayanya dari Batam. Nah, jadi segala biaya dari daerah asal itu tuh kan besar tuh. Contoh akomodasi untuk bayar pesawat, transportasi, penginapan gitu kan. Nah, itu dipotong. Ketika mereka bekerja di luar negeri mungkin diiming-imingi nih gaji tinggi, begini-begini. Ternyata sampai di luar negeri bekerja itu menjadi potongan, menjadi jerat hutang. Kalau dia mau lepas dari situ, mau kembali pulang ke Indonesia, itu udah menjadi jerat hutang pasti itu. Nah, juga kadang di sana gaji dipotong. Tidak akan mungkin dibilang, oh 3.000 ringgit bisa bekerja, ini gaji besar di sini. Pasti ada potongan-potongannya. Nah, bagaimana dengan orang-orang kita Indonesia ini yang bekerja di luar negeri, misalnya tidak dilengkapi dokumen, tidak resmi. Nah, ini tadi ya, kalau kembali ke perlindungan tadi yang pertanyaan Mbak, maka ini kan membahayakan warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, jadi eksploitasi yang marak itu di Kepri itu satu tadi eksploitasi tenaga. Nah, yang kedua ada juga eksploitasi seksual ya. Misalnya menjual jasanya dikoordinir oleh orang lain, ada mucikarinya, prostitusi ya. Bisa juga diiming-imingi, ditipu dari Indramayu misalnya, bekerja di sini untuk
waiters, ternyata bukan waiters, menemani jadi LC gitu, minum-minum gitu. Mungkin begitu Mbak, eksploitasi tenaga sama eksploitasi seksual. Wah, ternyata jenis eksploitasi yang sering dihadapi oleh Ibu Polda banyak juga ya, Bu. Tadi saya sedikit terlintas, gimana kalau misalnya Bu ada pekerja sudah secara prosedural, baik secara prosedural maupun non prosedural, dia ditahan di misalnya di Singapura, ibaratnya penjara selama 5 bulan. Apakah dari Polda akan membantu mengurusi terkait surat menyuratnya atau nanti bagaimana dia keluar? Apakah akan dibantu oleh pihak Polda? Oke, baik ya. Nah, ini misalnya nih kalau ada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, misalnya ditahan di Singapura, ditahan di Malaysia. Nah, informasi-informasi itu biasanya kita tuh terima brifat, surat dari KBRI. Nah, menyurati kita. Yang disuratin nggak hanya Polda Kepri, pasti yang disurati itu ke Kementerian P2MI. Kalau memang itu adalah warga Batam atau berangkat dari Batam, berangkat dari Kepri, otomatis tembusannya ke Kepala BP3MI Kepri. Nah, jadi dari pusat, kalau memang korbannya di sini ya, warga negara Indonesia dari Kepri, itu akan memberitahukan kita. Nah, di situ dijelaskan langkah-langkah apa ya, yang pastinya koordinasi itu dengan kedutaan ya, kedutaan, karena kita ada perwakilan negara kita di negara tujuan, di negara penempatan tadi ada. Nah, pastinya kita koordinasi ke KBRI. Nah, kalau kita di brifat, dikirimin surat begini, misalnya korban atas nama Desi, ini contoh ya, misalnya mengalami eksploitasi gini, mereka sudah asesmen nih dari luar, sudah asesmen terperinci tuh, mereka sudah asesmen dulu. Nah, ketika kita disuratin, kita baca asesmennya, kalau memang benar di sini ada pelakunya. Misalnya ada orang yang memberangkatkan, ada orang yang menampung, ada orang yang memanfaatkannya. Nah, itu kita langsung ungkap, kita langsung tangkap, dan kita upaya paksa. Pernah kemarin di 2024 ya Pak, brifak dari kedutaan kita yang Johor Baru, kita langsung ungkap, kita tangkap, nah kita proses di Polda Kepri. Itu dari brifak. Kebetulan tinggalnya dekat seputaran daerah Batam Center, dan ya langsung kita proses, kita gerak cepat. Nah, artinya kita juga nggak bisa kerja sendiri terhadap korban itu sendiri, juga merupakan perlindungan dari BP3MI yang menyiapkan shelternya, pemulangannya dari Batam mau kemana gitulah, di asesmen dulu ya Pak ya. Nah, tapi kalau untuk mengungkap siapa pelakunya, misalkan kita disuratin gini, kita langsung cari itu. Wah, ternyata sangat gerak cepat ya Bu dari pihak Polda, dan penjelasan tadi buat saya makin ternyata banyak sekali tantangan dari Polda sendiri Bu. Iya. Oke, kita bergeser ke rekan kita Mas Tancis. Nah, kalau kita tadi udah bahas tentang eksploitasi, menurut Mas Tancis selaku Gen Z, bagaimana tanggapan Mas terkait tawaran-tawaran seperti pekerjaan, magang, atau beasiswa ke luar negeri? Apakah Mas langsung terima atau Mas pilih-pilih? Seperti apa Mas? Oke, terima kasih Kak Dia atas pertanyaannya. Jadi Gen Z ini adalah salah satu generasi yang sangat-sangat melek terhadap digital. Apabila mereka mendapatkan tawaran seperti tawaran beasiswa, tawaran magang, keluar negeri ataupun keluar kota, salah satu yang paling cepat mereka lihat itu adalah mereka akan mencari informasi-informasi valid. Apalagi sekarang serba teknologi ya Bapak Ibu dan Kak Dia. Jadi ketika mereka contoh ditawarin ada beasiswa dari kampus ini di luar negeri contoh gitu, mereka akan melihat bisa dari media sosial ataupun dari bisa teman sebayanya yang tinggal di sana. Mereka akan memastikan apakah kampus yang menawarkan beasiswa tersebut benar-benar real, benar-benar ada, seperti itu kan. Dan juga ketika mereka ditawarkan seperti magang, seperti beasiswa keluar negeri seperti itu, mereka itu juga sering melihat dari media sosial Kak. Contohnya dari
Twitter ataupun yang berubah sekarang namanya jadi X, itu mereka melihat dari teman-teman sebayanya yang sudah pernah ke sana. Mereka melihat review-reviewnya, kira-kira reviewnya ini baik atau enggak gitu kan. Kalau misalnya reviewnya baik, nah itulah yang membuat mereka itu menjadi semangat untuk mendaftarkan ke sana, untuk berani mengambil risiko di sana. Namun apabila mereka melihat ternyata ada review-review negatif dari yang menerima beasiswa contohnya, ataupun ada yang menerima magang, karena kan ada juga sekarang orang ditawarin magang kerja, ternyata pas disampai di sana seperti yang Ibu sampaikan tadi, ternyata sampai di sana mereka itu malah menjadi eksploitasi seksual, mereka itu malah diperdagangkan segala macam seperti itu. Nah, itu dia kenapa anak-anak muda ini sangat-sangat melek terhadap informasi untuk menyaring-nyaring nih filter-filter kira-kira tawaran magang, kuliah, beasiswa segala macam ke luar negeri itu kira-kira itu valid atau enggak, dan kira-kira itu membuat mereka aman dan nyaman atau tidak, seperti itu Kak Indah. Oke, berarti kuncinya literasi ya Mas, memilih-milih informasi dan jangan sampai salah langkah. Beralih ke topik selanjutnya, ke Pak Wahyu. Jika seseorang mengalami masalah di negara penempatan, bantuan apa yang bisa diberikan oleh BP3MI Pak? Baik, terima kasih. Terkait bantuan apa yang bisa diberikan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri, Mbak. Jadi kita pasti berkolaborasi karena ranahnya di luar negeri. Kita pasti berkolaborasi, berkomunikasi, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang ada di negara penempatan tersebut. Terkait cara-caranya pekerja migran, kita bisa menghubungi hotline BP2MI melalui 0800.000 atau langsung datang ke Konsulat Jenderal pemerintah Indonesia di negara penempatan gitu. Jadi bantuan hukumnya kita bisa memberikan bantuan hukum secara langsung di sana apabila nantinya memang pekerja migran kita di sana itu mengalami kendala terkait hal-hal yang dibutuhkan. Jadi apabila ada bantuan hukum yang diperlukan, tentunya kita bisa berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri di negara penempatan. Oke, terima kasih Pak. Sangat jelas ya rekan-rekan langkah-langkah yang dipaparkan oleh BP3MI tadi. Selanjutnya beralih ke Ibu Polda. Kira-kira Bu, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah terjadinya penyeludupan manusia dan perdagangan orang-orang? Bagaimana nih masyarakat dan masyarakat yang mau ke luar negeri dapat mengenali tanda-tandanya? Oke. Nah, bagaimana masyarakat untuk mencegah ya? Nah, sebenarnya itu tadi, kita Polda Kepri ini penyidik ya, tidak bisa bekerja sendiri. Pak Wahyu juga bilang, nah kita tuh butuh informasi. Nah, seandainya masyarakat di sekitar kita atau lingkungan rumah kita, lingkungan pekerjaan kita, atau lingkungan di sini mungkin di sekolah, di lingkungan pendidikan kita ada potensi-potensi. Nah, maksudnya tuh gini, kita nih sangat membutuhkan gitu, sekecil apapun informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu akan menjadi bahan bagi kami untuk mengevaluasi, untuk mendapatkan informasi itu kami rangkai sehingga menjadi satu kesatuan yang bisa kami ungkap gitu, bisa kami tindak lanjuti siapa korbannya, siapa pelakunya yang harus bertanggung jawab. Nah, artinya begini, kalau kita di lingkungan tempat tinggal kita, di rumah atau di lingkungan pendidikan, di sekolah atau di kampus gitu ya, ada yang curhat mungkin, cerita gitu, ternyata kita menemukan, oh ini bisa menjadi tujuan eksploitasi. Nah, nggak apa-apa, itu menjadi informasi bagi kami. Intinya tuh informan. Kita butuh jaringan luas, jaringan masyarakat yang mau ke kita. Jadi masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, inilah saatnya. Nah, kebetulan nih kita digalakkan ya, kita sudah punya Direktorat PPA PPO di Barreskrim Polri. Jadi intinya tuh mereka bilang rise and speak up. Berani bicara, selamatkan sesama. Jadi pokoknya informasi apapun, sekecil apapun itu menjadi
bahan keterangan bagi kami yang bermanfaat. Contoh, informasi mungkin dari Pak Kepala BP3MI memberikan informasi kepada kami, maka kami akan tindak lanjuti, kami akan cari, kami akan mencoba berupaya solusinya gimana, langkah-langkahnya gimana. Atau informasi dari ketua RT, ketua RW, oh bahwa ada di perumahan kami itu misalnya contoh nih, ada tanda-tanda orang akan dipekerjakan. Contoh di situ orang silih berganti di perumahan itu 5 orang, bisa bahkan 10 orang silih berganti setiap minggu, setiap bulan pasti ada jemur pakaian gitu. Ada tanda-tanda lah mobilitas di rumah itu. Atau mungkin kita menemukan misalnya di pesisir pantai nih, seperti masyarakat di Tanjung Riau, masyarakat di Tanjung Uma, ada melihat aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa mengarah itu tindak pidana. Contoh dimanfaatkan masyarakat kita yang speedboat gitu ya, bot seperti di Tanjung Uma, Tanjung Riau menjadi pintu. Tadi kan pelabuhan-pelabuhan rakyat, pintu-pintu keberangkatan, mungkin bisa memberi informasi. Karena kalau kita nggak ada informasi, kita juga nggak bisa bertindak. Inilah saatnya kita untuk speak up gitu, berani bersuara. Karena apa? Dengan informasi yang kita sampaikan, suara yang kita keluarkan, mungkin itu bisa membantu untuk menyelamatkan sesama kita, manusia, masyarakat, Kepri khususnya Batam gitu. Nah, jadi saran saya juga masyarakat Kota Batam ya, kita sebenarnya tuh kalau ada informasi ya seperti yang dibilang sama Mas dari Politeknik sini, bahwa kalau ada informasi yang kita terima, kita harus cek dulu, cek and recheck, double check, cek recheck. Karena apa? Informasi itu jangan sesat. Apalagi ada bilang lowongan pekerjaan di Thailand, di Myanmar, 10.000 US dollar. Ya, kita berpikir aja lah secara jernih gitu. Nggak akan mungkin kita pula digaji 10.000 US dollar. Pasti nanti ini menjadi potensi rawan. Bukannya kita dapat uang banyak, membahagiakan keluarga atau membantu orang tua apa keluarga, ternyata kita malah tersesat, kita yang jadi korban tereksploitasi. Itu saja mungkin dari saya, Mbak. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita beralih ke rekan mahasiswa kita, Mas Tancis. Kita bahas soal tantangan nih Mas. Kira-kira tantangan apa sih yang menjadi tantangan besar dalam mengajak anak muda peduli terhadap migrasi yang aman? Baik, Kak Dia. Kita akan berbicara tentang tantangan. Kira-kira tantangan apa saja yang membuat anak muda nih, udahlah nggak usah gitu kan. Jadi tantangan yang biasa terjadi dalam anak muda ini, karena anak muda ini menganggap kata-kata tentang human trafficking segala macam itu dianggap sebagai kata-kata yang berat. Jadi mereka itu hanya tahu perdagangan orang hanya sekilas doang. Jadi mereka tidak tahu ke bawah-bawahnya itu. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang mungkin membuat anak muda itu menjadi kesulitan dalam tahu lebih lanjut tentang perdagangan orang. Jadi kalau misalnya anak muda ini pada umumnya untuk menyampaikan informasi-informasi tentang human trafficking, perdagangan orang segala macam itu, mereka itu lebih cenderung ke arah media sosial, Kak. Jadi mereka itu to the point, mereka itu lebih ke arah visual sih, Kak, lebih tepatnya ya. Jadi menyampaikan informasi-informasinya itu secara visual kalau ke anak-anak muda seperti itu. Yang kedua itu anak muda itu biasa berpikiran, aku nggak kena, aku bukan korban kok. Kenapa aku harus tahu tentang itu? Nah, itu keseringan anak-anak muda seperti itu ya, Kak. Jadi ketika kita membahas tentang human trafficking ke mereka, itu kan mereka, aku nggak akan terjadi loh, aku kan di Batam aja, contohnya gitu ya, Kak. Terakhir itu adalah anak muda itu apa ya bilangnya, lebih konsentrasinya itu lebih cepat pindah, Kak. Contoh kita ngebahas human trafficking, ternyata tiba-tiba yang lain gitu. Itu mungkin sih, Kak, yang bikin tantangan terbesar untuk menyampaikan informasi ataupun kita memberikan penjelasan tentang human trafficking segala macam perdagangan orang dan lain-lain sebagainya kepada anak-anak muda seperti itu. Terima kasih Mas Tancis penjelasannya. Berarti banyak anak muda yang kurang peduli sebenarnya ya Mas, kayak lah kan bukan aku yang jadi korban, bukan aku, bukan orang sekitarku gitu.
masih soal tantangan juga kepada Pak Wahyu. Kira-kira Pak, apa tantangan yang sering terjadi, yang sering Bapak hadapi dalam memastikan proses imigrasi dilakukan secara aman dan tertib dari pihak BP3MI? Terima kasih. Terkait tantangan yang kita hadapin saat ini, tentunya bahwa posisi yang pertama itu memang posisi kita yang sangat-sangat strategis dan pintu terluar, itu tantangan kita. Jadi kemudian di Batam ini merupakan salah satu wilayah transit. Jadi banyak warga kita dari Indonesia, seluruh Indonesia itu akan berangkat ke luar negeri melewati Batam. Itu salah satunya. Dan tantangannya tentunya banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang sampai saat ini juga masih digunakan untuk para warga kita yang akan berangkat ke luar negeri. Tentunya karena di Batam ini cukup luas, Ibu ya, cukup luas sekali dan banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus yang bisa nyebrang langsung ke negara-negara yang dituju. Gitu. Itu salah satu tantangan yang utama sebenarnya. Kemudian juga kesadaran masyarakat kita sendiri terkait perlindungan terhadap dirinya sendiri untuk bekerja ke luar negeri itu saya anggap kurang gitu kan. Karena motivasinya akan berangkat ke luar negeri, yang penting gimana kita berangkat ke luar negeri, dapat uang, dapat gaji untuk biaya keluarga di kampung, tetapi mengindahkan perlindungannya di negara penempatan gitu. Dan akhirnya terjebaklah di seperti TPPU saat ini gitu. Jadi perlindungan untuk dirinya sendiri itu akhirnya diabaikan. Oke, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membahas tantangan dari BP3MI untuk Ibu Polda, Bu Yanti, jika masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pesisir nih Bu mengalami melihat atau mencurigai terjadinya aktivitas tersebut, kira-kira masyarakat harus melapor kemana terlebih dahulu gitu Bu? Oke. Kita sekarang itu udah di-launchingkan ya, diumumkan bahwa ada hotline-nya 110 lapor polisi, itu bisa pakai hotline, juga bisa ke ketua RT RW ya, atau pejabat terdekat lah dengan lingkungan, atau kalau mau langsung ekspres tidak berjenjang bisa langsung datang ke polsek terdekat, ke Polres terdekat, atau bisa langsung ke Polda Kepri. Nanti bisa ketemu dengan teman-teman kita yang di Polda, atau ketemu saya langsung juga bisa. Karena kalau tidak diberitahu, tidak menjadi informasi bagi kami, ini kan nanti akan membudaya dan akan menjadi masalah besar gitu loh. Karena tindak pidana perdagangan orang ini seperti yang dibilang Mas dari Politeknik, anak-anak muda ya gitu ya. Karena benar itu, aku nggak korban kok gitu ya. Tindak pidana perdagangan orang, mungkin orang bingung, apa sih tindak pidana perdagangan orang? Perdagangan orang ini apa? Human trafficking itu apa? Bentuk-bentuknya apa? Apakah harus bekerja? Apakah harus seksual gitu? Intinya tindak pidana perdagangan orang ini, human trafficking ini, itu eksploitasi, kata kuncinya eksploitasi yang di 4 tadi. Eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga, adopsi ilegal, transplantasi organ tubuh. Nah, di situ. Nah, jadi apa tuh tindak pidana perdagangan orang? Bagus tadi Masnya bilang, kami tuh bingung, anak muda. Apa sih ini perdagangan orang? Jadi perdagangan orang itu tadi tujuannya eksploitasi atau mengakibatkan orang itu sudah tereksploitasi. Tereksploitasi gimana? Nah, TPPO itu di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menerangkan bahwa tindakan, ya, rangkaian kegiatan tindakan mulai dari perekrutan, mulai dari pengangkutan, mulai dari pengiriman, pemindahan, pemberangkatan, penerimaan seseorang dengan bisa penggunaan kekerasan, bisa ancaman kekerasan, bisa penipuan, bisa penculikan, bisa penyekapan, pemalsuan dokumen,
seperti KTP gitu, akte lahir, bisa dengan penipuan. Kalau dikatakan penipuan tuh bujuk rayu, iming-iming. Nah, untuk tujuannya mau mengeksploitasi orang itu atau mengakibatkan tereksploitasi. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi jika masyarakat mengetahui, mencurigai, dimulai dari terstruktur yang kecil, Bu, bisa dari RT RW, Iya. dari hotline, atau langsung ke Polda dan nanti bisa jumpa dengan Ibu gitu. Oke, selanjutnya ke rekan kita Mas Tanjis. Sebagai peran muda nih Mas dalam pencegahan penyeludupan manusia dan perdagangan, kira-kira kita bisa mulainya itu dari mana nih untuk berbagi ilmu lah, berbagi informasi terkait pentingnya perdagangan orang seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dia atas pertanyaannya. Jadi kita mulai dari mana dulu untuk menyampaikan informasi-informasi tentang cara kita mencegah agar tidak terjadinya kasus peningkatan perdagangan orang dan segala macamnya adalah salah satunya itu dari teman sebaya Kak Indah, Kak Dia. Jadi kita bisa dari saya ke Kak Dia, saya menyampaikan informasi tentang perdagangan orang seperti itu. Jadi ketika ada tawaran-tawaran nih, ini kamu contoh saya kirim ke kamu nih tawaran-tawaran tentang magang segala macam. Nah, kamu itu bisa konsultasi ke saya, kira-kira ini benar atau tidak. Itu anak muda itu paling percaya dengan teman sendiri. Jadi ketika kita saling sharing, itu informasinya itu akan dapat. Jadi kita saling tukar-tukar pengetahuan segala macam gitulah ya kan. Terus bisa juga melalui dari komunitas-komunitas. Nah, di Yayasan Bun Pelangi juga setahu saya ada komunitas yang bergerak di bidang anak muda yang membahas tentang tindak pidana perdagangan orang ini. Jadi kita jadi di komunitas itu sama-sama untuk membahas perdagangan orang. Jadi anak-anak muda ini jadi lebih aware, lebih peduli terhadap tindak pidana perdagangan orang seperti itu Kak Dia. Oke, terima kasih Mas Tanjis. Nah, pertanyaan yang saya lontarkan ke Mas Tanjis tadi itu merupakan pertanyaan terakhir. Nah, ada satu pertanyaan penutup untuk tiga narasumber kita. Bagaimana kita saling membantu satu sama lain untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dari sisi aparat, agensi, mahasiswa maupun dari lembaga perlindungan. Boleh dimulai dari Pak Wahyu? Ya, terima kasih. Tentunya kita harus berkolaborasi terkait pemberian informasi kepada masyarakat luas melalui teman-teman di Yayasan Bun Pelangi juga sangat antusias dalam pemberantasan dan pencegahan TPPO sampai saat ini. Kemudian kita juga harus berkolaborasi dengan banyak instansi seperti dari kepolisian, dari Polda Kepulauan Riau, kemudian dari instansi di pendidikan atau di lembaga swadaya masyarakat lainnya. Nah, dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait prosedur, terkait risiko, terkait perlindungan yang akan terjadi, yang mengakibatkan kita ketika kita akan berangkat ke luar negeri. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya boleh Ibu Yanti. Baik, kalau dari kami Polda ya, langkah-langkahnya ya itu tadi, karena kurangnya kesadaran masyarakat, pengetahuan akan bahaya, akan maksud dari perdagangan orang itu apa, bagaimana bekerja yang aman. Nah, maka yang pertama dulu itu kita harus bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Bagaimana caranya? Ya sosialisasi itu, ya seperti ini juga sangat mendukung dan membantu. Sosialisasi terus. Nah, kami dari Ditreskrim Polda Kepri tidak hanya dibebankan untuk penegakan hukum saja, karena kami ini penyidik, otomatis kami penegakan hukum terhadap pelaku kejahatannya. Tapi kita tidak terputus di situ aja, tangkap, tegakkan hukum, proses, limpahkan ke jaksa, bersidang di pengadilan, vonis, tidak. Karena itu lini terakhir gitu loh. Makanya pencegahan dan pencegahan. Bagaimana? Sosialisasi kemana?
ya ke masyarakat pesisir pantai. Nah, contoh saya aja lah, misalnya saya ikut arisan di komplek atau saya ikut kegiatan ibu-ibu baik dari misalnya paguyuban. Nah, itu saya masuk gini, saya edukasi di tetangga, Bu, kalau misalnya nanti lihat orang rame-rame info ya. Atau saya sendiri mungkin lagi main-main di Pantai Nongsa sambil duduk-duduk gitu, anak saya main berenang di laut, main-main pasir, saya duduk-duduk sambil makan Indomie itu mie rebus, saya tanya minum kelapa muda, Pak gimana di sini, aman nggak? Ada info-info gini nggak? Nah itu harus disosialisasi. Jadi sosialisasi itu tidak harus mengumpulkan massa yang banyak, harus keluar biaya yang banyak. Duduk-duduk santai juga bisa di kedai kopi, ketika di kafe-kafe anak muda. Oh begini loh, hati-hati loh, kita jangan ketipu. Karena di Kamboja itu kan, itu di Tanjung Piayu ya, Bun Pelangi kemarin cerita ke saya bahwa di daerah situ tuh anak-anak mudanya tuh lulusan sekolah bahkan sarjana nih. Nah, rata-rata yang ke Kamboja tuh pendidikannya tinggi, sudah sarjana kerja ke sana. Ternyata ditipu. Scamming online, judi online. Nah, janjinya 10.000 US dollar. Sampai di sana di Kamboja potong gaji, kamu sakit kamu dipotong gajimu, kamu komplain kamu dipotong, disekap, dikunci. Nah, harus kalau nggak dapat target, nggak dapat pemasukan, maka gajimu dipotong. Nah, sehingga orang dari luar negeri sana mencari temannya untuk mengganti jerat utang tadi, untuk mengganti. Nah, kan begitu nih siklusnya nih sekarang. Nah, kenapa? Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia. Ya seperti Mas tuh tadi bilang, dia nggak tahu nih. Banyak orang nggak merasa dirinya korban. Ah, saya nggak korban kok. Ah, kita nggak korban, yang lain yang korban ngapain gitu. Ya itu tadi peduli ya, biar lebih aware. Jadi sosialisasi. Nah, kami Polda diundang ke kantor wali kota untuk ngumpulin ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, daerah dibuat dulu nih. Misalnya daerah Nongsa dengan Batam Center, nanti besok minggu depan sosialisasi ini bisa ke sekolah, ke anak-anak kecil juga bisa. Nah itu artinya sosialisasi, biar informasi yang tepat itu sampai ke lapisan masyarakat yang paling terkecil. Oke, terima kasih Bu. Jadi kuncinya adalah sosialisasi. Nggak harus mengumpulkan massa ya Bu, tapi sekedar mengobrol seperti ini. Itu benar sekali. Oke, selanjutnya kita beralih ke rekan mahasiswa kita, Mas Tancis. Dipersilakan Mas. Baik, terima kasih Kak Dia. Jadi kalau dari generasi muda pada umumnya, bagaimana supaya kita bisa meminimalisir lah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama itu kita harus memperkaya pengetahuan kita sendiri tentang tindak pidana orang itu. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki nih knowledge ataupun pengetahuan kita tentang tindak pidana orang, kita bisa menyampaikannya ke teman-teman sebaya kita. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita bisa ke kafe-kafe yang duduk-duduk biasa aja gitu kan. Itu nanti kita bisa membahas tentang tindak pidana orang, kasus-kasus, terus ini ya kita sama-sama menambah pengetahuan kita lah, karena anak muda ini, kalau saya bilang anak muda ini nggak ada isinya, nggak mungkin kan Kak, karena informasi teknologi segala macam udah bisa diakses, di mana aja bisa diakses. Kamu mau di pelosok-pelosok, kamu masih bisa mengakses internet, kamu bisa mengakses informasi segala macam, apalagi tentang tindak pidana orang, tindak pidana perdagangan orang. Kita memiliki instansi-instansi yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana orang seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah kita harus bersama-sama. Kita harus bersama-sama mencegah terjadinya tindak pidana orang ini. Kalau kata Helen Keller itu, sedikit itu hanya bisa melakukan sedikit hal. Tapi kalau kita bersama-sama, kita bisa melakukan banyak hal seperti itu, Kak Indah. Jadi untuk anak-anak muda di sana yang masih minim terhadap kasus ataupun minim terhadap informasi tindak pidana perdagangan orang, mari kita bersama-sama memperkaya pengetahuan kita tentang tindak pidana orang ini, dan mari kita bersama-sama mencegah terjadinya kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tancis. Sangat
Keren sekali ya, sangat mencerminkan Gen Z banget nih. Baik, berakhirlah sudah sesi tanya jawab kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita, baik dari Pak Wahyu selaku BP3MI Kepulauan Riau, Ibu Yanti, Polda Kepulauan Riau, dan perwakilan mahasiswa Mas Tancis atas seluruh jawaban dan pemikirannya yang sangat berharga. Nah, dari diskusi ini kita mendapat gambaran menyeluruh mulai dari kebijakan, regulasi, kondisi penegakan hukum, hingga pandangan generasi muda terkait migrasi aman dan pencegahan perdagangan orang. Nah, dari seluruh rangkaian pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa dalam meningkatkan kesadaran tidak perlu mengumpulkan massa yang banyak-banyak. Bisa dimulai dari struktur kecil seperti RT, RW, atau sekedar hanya mengobrol santai dari kawan. Kemudian atau biasanya Gen Z sekarang ini deket banget ya sama ibu-ibu RT, ibu-ibu komplek, bisa ngobrol-ngobrol dari hal-hal kecil seperti itu. Dan di sini BP3MI berperan memastikan adanya jalur resmi, Polda menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat dari tindak pidana. Dan generasi muda turut berperan besar dalam menyebarkan kesadaran serta menolak segala bentuk migrasi ilegal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita atas waktunya dan penjelasan yang sangat informatif dan penuh wawasan. Diskusi hari ini memberikan kita banyak pelajaran, khususnya bagi kalangan akademik dan mahasiswa, tentang urgensi keterlibatan aktif dalam mencegah tindakan kejahatan transnasional serta melindungi kelompok yang rentan. Kepada para pendengar, jangan lewatkan pula rangkaian kegiatan kampanye kesadaran ini yang akan diselenggarakan di sekolah, komunitas, dan berbagai pameran di wilayah Batam. Demikianlah rangkaian diskusi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan dan juga meningkatkan kepedulian kita terhadap isu imigrasi serta pencegahan tindak pidana orang. Saya Diatira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak serta rekan-rekan semuanya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Mari kita sama-sama membangun kesadaran kolektif demi terciptanya migrasi yang aman, tertib, dan terlindungi. Salam sehat dan tetap waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.